Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 3, apa kabar? Mungkin kalian dalam keadaan baik-baik saja di rumah, yang saya cintai, saya sayangi. Jangan lupa tetap kalian selalu menjaga kondisi kesehatan di rumah, menjaga kesehatan, selalu bawa masker kalau sudah keluar ya, keluar jauh terutama ke Kudus atau kemana, atau ke pasar yang sangat riskan dengan penyebaran COVID ini. Di mana-mana kalian harus senantiasa aktif untuk menjaga kesehatan kalian. Kemudian membawa masker tadi sudah, kemudian jaga jarak, jangan lupa. Di mana saja kalian berada, jaga jarak, utamakan sehingga nanti penularan ini akan terhindar dan terkendalikan. Kemudian terakhir, kalian senantiasa untuk mencuci tangan ketika kalian mau kegiatan, jangan lupa. 3 ini kalian jaga senantiasa setiap hari, sehingga nanti akan mudah untuk mengatasi problem COVID-19 dan pada akhirnya nanti kalian bisa cepat untuk kembali ke bangku sekolah untuk ketemu teman-teman dan bertemu kepada para guru-guru. Karena itu sekalian, setelah kemarin kita membicarakan tentang masalah baliwani war'aya, tentang masalah penyebaran Islam, belajar dari sejarah, kita akan melanjutkan studi kita dengan materi pokok kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Baik, sampai sekarang dalam sejarah ternyata Indonesia adalah merupakan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Ini ternyata dalam sejarah. Bagaimana kita bisa melihat kenapa Indonesia begitu mudah dalam sekian kurun waktu Islam dan yang terbesar di dunia. Tidak lepas dari beberapa pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kecepatan penyebaran Islam di Indonesia karena peran para pedagang, para dai menyebarkan Islam dengan cara damai, ramah, kemudian solidar, kemudian kooperatif. Ya. Artinya apa? Islam berjalan di masyarakat tidak menekan, tetapi mempunyai harga. Bagaimana budaya asli kita hargai, bagaimana tradisi mereka kita hargai. Tidak langsung mengadakan perubahan frontal, tetapi kita mengadakan sistem yang mana nanti tetap menghargai, namun Islam tetap masuk dalam budaya tersebut. Maka disinilah Islam sangat bisa diterima oleh berbagai kalangan, baik orang kalangan fakir miskin, kalangan kerajaan, atau kalangan orang-orang menengah. Islam sangat bisa diterima, sangat kooperatif, sangat bisa membawa mereka menjadi damai dan bisa membawa mereka menjadi setuju dengan rela akan kehadiran Islam di hati mereka. Katakan secara ikhlas menerima Islam. Badanku sekalian, kita akan mulai dengan Islam di Sumatera. Jadi Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Namun di sini yang pertama ada sejarah Sumatera yang dikupas. Di Sumatera, ya, pengaruh Islam begitu merasuk dan mengakar serta tersebar luas di kalangan penduduk. Ya. Menyebabkan tatanan Islam, menyebabkan kehidupan masyarakat Islam itu semakin lama semakin maju. Dan ini kita bisa melihat bahwa kerajaan yang muncul di kala awal adalah kerajaan Samudra Pasai. Ya. Karena di sana secara historis adalah tempat banyaknya atau tertujunya para pedagang Muslim dari Arab. Ya. Sehingga setelah dia masuk, diterima di masyarakat, menjadi kelompok masyarakat, kemudian membesar menjadi sebuah kelompok pemerintahan atau menjadi kerajaan. Maka dalam sejarah kita bisa melihat kerajaan yang pertama kali berdiri atau kelompok masyarakat Islam terbesar yang berdiri pada waktu itu adalah Samudra Pasai tahun 11 Masehi. Jadi setelah Islam besar di sana,
membuat semacam kelompok masyarakat yang membentuk semacam pemerintahan. Waktu itu belum ada, tetapi masih dalam bentuk kerajaan. Maka berdirilah tahun 11 Masehi itu adalah kerajaan Islam pertama kali di Indonesia, yang bernama Samudra Pasai. Rajanya adalah Murah Khair, dari kalian bisa melihat, dan tempat adalah di timur laut Aceh atau Sumatera Utara. Jadi kalian nanti bisa memahami bahwa kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia adalah Samudra Pasai. Kalau kerajaan Islam pertama kali di Jawa adalah kerajaan Demak. Diingat-ingat, itu bedanya. Kemudian setelah Samudra Pasai berdiri, itu ternyata dalam sejarah ada dua bentuk dinasti yang memerintah, baik dari pemerintahan yang pendirinya maupun pemerintahan yang melanjutkannya. Pemerintahan pertama adalah pemerintahan Samudra Pasai yang pada waktu itu adalah dipegang oleh dinasti Murah Khair. Jadi perjalanan Samudra Pasai sebagai kerajaan pertama kali Islam adalah mengalami dua pemerintahan. Yang satu pada waktu dinasti Murah Khair, yang kedua berjalan di masa dinasti Mirah Silu. Oke. Yang pertama mari kita bicarakan dinasti Mirah Khair. Dinasti ini adalah merupakan dinasti yang pertama kali didirikan oleh seorang penguasa Mirah Khair. Dalam sejarah, Mirah Khair itu mendapat julukan atau mendapat gelar namanya Maharaja Mahmud Shah. Ya. Jadi di sana itu ketika dia sedang jadi seorang raja, mendapat julukan Sang Maharaja Mahmud Shah. Kemudian dia memerintah tahun 1042 sampai 1078. Setelah dia meninggal, dipegang oleh Sang Maharaja Mansur Shah. Ini bisa 25 tahun. Kemudian setelah itu, kemudian dipegang oleh yang ketiga, yaitu Maharaja Ghiyasuddin Shah. Dia berkuasa 22 tahun. Ya. Kemudian sampai 4 yang terakhir adalah Mirah Nuh yang berjuluk adalah Maharaja Nuruddin. Ya. Nuruddin merupakan raja terakhir, ya, atau maharaja yang kesekian kalinya dari pemerintahan dinasti pertama kali. Ya. Jadi ada dua bentuk pemerintahan, yang mana yang pertama dipegang oleh 4 sang maharaja, kemudian yang terakhir adalah dipegang oleh Mirah Nuh yang bergelar Sultan Nazimuddin atau Tengku Samudra. Ya. Ini yang pertama. Kemudian dinasti yang kedua. Jadi ada dua pemerintahan. Di sini baru dijelaskan seorang pemerintah saja atau yang berkuasa saja. Kemudian yang kedua yang kita sering kenal di sejarah, karena yang kedua ini yang banyak melukis atau mengukir sejarah, dinasti Mirah Silu. Mirah Silu setelah dia dulunya sebelum Islam, itu nama sebelum Islam. Setelah dia masuk Islam, diberi gelar atau bernama Sultan Malik Al-Saleh. Yang ini yang dalam sejarah sebut pendiri Samudra Pasai. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah merupakan pendiri atau penerus dari pendiri pertama. Yang terkenal memang Mirah Silu atau Sultan Malik Saleh. Tapi kalau yang pertama membentuk atau mendiri adalah
Merah Khair ya. Jadi ada bedanya. Kalau yang pertama kali mendirikan atau dinasti pertama adalah Merah Khair, kemudian yang dinasti kedua adalah Merah Selu atau Malik Al-Saleh. Setelah dia berdiri, maka dalam sejarah ini dikutip atau ditulis dia merupakan keturunan Raja Perlat atau Malaysia. Ya, jadi dalam perjalanan sejarah nanti kita akan membicarakan antara kedua kerajaan antara Samudra Pasir dengan Perlat nanti bagaimana hubungannya, kita bicarakan di minggu depan. Baik, ini kalian saya jelaskan dulu karena waktu sudah cukup untuk kita selesaikan di pertemuan ini. Kita nanti akan membicarakan tentang masalah perkembangan di Samudra Pasir pada pemerintahan Merah Selu di minggu depan. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.